Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semuanya anugerah yang sangat luar biasa. Tidak lupa ya teman-teman, sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Tidak lupa juga buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya doakan selalu semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk mereview beberapa pusaka yang memang warisan nenek moyang kita ya teman-teman. Tak awali dulu untuk mereview. Selamat pagi, sugeng enjing menjelang siang buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya pecinta Toshihanaji dimanapun berada. Semoga pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya lanjut mereview tombak yang memang sangat luar biasa ya teman-teman. Sebagai pusaka ageman juga, tombak itu salah satunya pusaka sing digawe ageman, bisa juga digunakan zaman dulu. Itu digunakan juga untuk memang untuk perang ujung tombak, peperangan. Di sisi lain juga ada yang memang untuk ageman ya teman-teman, atau piandel. Dengan pamornya yang sangat luar biasa ya teman-teman, dengan nama tombaknya yaitu tombak totok Mojopahit. Dengan pamornya batu lapak dan pamor singkir, dengan makna yang sangat luar biasa. Dari segi pamor tersebut itu, ini masuke dua pamor yaitu Dewi Pamor, nek ngarani wong kerisan iki masuke Dewi Pamor ya, pamor batu lapak serta pamor singkir. Ini dapurnya dapur totok ya teman-teman, Mojopahit, estimasi Mojopahit. Dengan warongkonya ini second scan namanya ya teman-teman, warongko scan. Ini sangat luar biasa menurut saya, dengan pamornya yang sangat bagus dan sangat luar biasa, dan juga dari segi historinya juga sangat bagus, luar biasa. Kalau menurut saya iki tombak gawe ageman yang apik, pamore sangat layak untuk kita agem. Tombak totok Mojopahit dengan makna dan histori itu membuat sang pemilik tombak tersebut supaya terhindar dari segala gangguan dalam arti sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Di sini ya teman-teman, totok itu filosofinya untuk memang di sisi lain bisa kita bilang beginilah. Tombak totok itu mempunyai histori memang untuk menangkal sesuatu yang berkaitan dengan unsur gaib. Jelas toh? Jadi tombak totok itu mempunyai tuah dan filosofinya untuk menangkal serangan-serangan atau gangguan yang pada intinya kerana hal-hal gaib, seperti itu. Dengan pamornya yaitu batu lapak dan pamor singkir di sini. Pamor batu lapak itu memiliki histori. Sangat dipercaya juga dengan pamor batu lapak seperti ini. Memang berharap sang pemilik pamor tersebut itu selalu dipermudah untuk kedudukannya, kewibawaannya, dan dipermudah juga segala usahanya. Kalau pamor batu lapak itu memiliki makna seperti itu ya teman-teman, mempermudah pemiliknya untuk naik kedudukan yang lebih tinggi, meraih kedudukan yang lebih tinggi lah pada intinya. Dari kata tak baca-baca di buku seperti itu ya teman-teman. Pamor batu lapak itu memiliki makna dan tujuan dan harapan filosofinya yaitu mempermudah sang pemilik pamor tersebut agar naik kedudukan yang memang lebih tinggi. Dengan pamornya masuk di atasnya ini dengan pamor singkir. Singkir itu menyingkirkan sesuatu yang pada intinya negatif yang akan menempa diri kita, akan menempa pemegang pamor tersebut. Artinya seperti itu ya teman-teman, jelas ya. Pamor batu lapak itu memiliki makna histori mempermudah sang pemiliknya naik kedudukan yang lebih tinggi. Dengan pamor di atasnya masuk pamor singkir, yang mana singkir itu menyingkirkan sesuatu yang kaitannya
dengan unsur negatif. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau mau ingin foto detail bisa hubungi di nomor kontak saya. Tapi nek menurut saya tombak iki apik, pantes kanggo ageman. Ini bisa dibawa kemana-mana juga bisa. Pamornya juga sangat luar biasa di sini ya teman-teman. Cukup jelas ya. Pamor batu lapak yang memiliki makna agar pemiliknya dipermudah untuk naik kedudukan yang lebih tinggi. Nah, untuk pamornya di atas sendiri masuk pamor singkir. Tak tutup dulu. Ini juga masih ada juga ageman-ageman tombak yang memang belum saya lanjut. Saya lanjut dulu untuk mereview tombak. Ini juga ada tombak apa ya? Sabit abon yang kemarin sudah saya review. Ini panjang, ini ada landiannya ya teman-teman. Ini pokoknya dawa iki landiane iki meh 2 meter. Nah, iki landiane. Itu ada landiannya. Ini landiannya itu hampir 2 meter. Nah, sabit abon, tombak yang sangat identik dengan ada di sini metongale yang tengah. Nah, ini belum enggak saya minyain. Ini habis dicuci, belum saya minyain, masih plastikan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Tombak yang sangat luar biasa, yang sangat dipercaya untuk digunakan untuk ujung tombak dalam sebuah peperangan. Dalam arti jenenge perang itu tidak harus perang yang memang perang nyata. Di sisi lain perang itu ono sing jenenge perang yo lahir batin, iya jenenge perang ya kuwi yo ono ya teman-teman. Di sisi lain juga seperti itu. Tombak sabit abon itu juga berharap sang pemiliknya itu selalu terhindar dari gangguan dan serangan baik nyata maupun gaib. Nah, dengan pamornya di sini masuk pamor perdaringan kebak. Perdaringan kebak itu lebih ke ranah kerezekian, sehingga sang pemilik pamor perdaringan kebak rezekinya selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu penuh. Kebak itu kan penuh, artinya penuh. Jadi penuh terus. Jadi rezeki ini insya Allah penuh terus. Bahasanya kan ngono kuwi filosofinya dari sang empu zaman dahulu. Ini apik pamore ya teman-teman. Nek diminyaki kelihatan deling ini pamore kebak kabeh. Nah, tombaknya gede. Ora cilik enggak, ini gede, panjang ya teman-teman. Belum saya minyain karena memang baru selesai warangan, masih plastikan bungkusan. Pamor perdaringan kebak, tuah dan makna filosofi yang terkandung di dalamnya memang ke ranah kerezekian agar sang pemilik pamor tersebut rezekinya selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dapurnya dapur sabit abon yang memiliki histori, harapan dan tujuannya pemegang tombak tersebut selalu terhindar dari serangan-serangan baik nyata maupun hal-hal gaib. Kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas ini memang panjang dari segi panjang keseluruhan itu ketika tak saat di Sarongno itu hampir 2 meter, kalau tidak salah 190 meter. Jadi diberikan landian terus ditaruh di pojok di pinggir pintu itu pantas agemannya. Nah, kelihatan apa ya? Ada powernya. Ketika orang masuk di situ melihatnya sudah sudah ada power di situlah. Sudah menaikkan mindsetnya orang yang melihat, orang yang masuk ke dalam rumah kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dengan dapurnya sabit abon, estimasi masuk di era Majapahit akhir peralihan ke Mataram. Bisa jadi ini masuk Mataram Senopaten, dari segi besinya itu masuk di era Mataram Senopaten ya teman-teman. Ya, tak masukkan lagi nih, masih ada beberapa tombak, khusus tombak buat teman-teman nanti kalau ingin membutuhkan sekiranya ageman, piandel dan lain-lain, nanti bisa hubungi di nomor kontak saya. Nanti saya tulis nomor kontak saya di kolom deskripsi. Ini tombak meneh apik. Tombak jangkung. Jadi jangkung itu tidak restok. Ini ada tombak jangkung, tombak Kiai Jangkung Luk 3, yang memang pada intinya jangkung itu memang jinangkung lah bahasanya, yang memang untuk apa ya, yang sudah saya jelaskan terkait keris jangkung itu hampir sama. Kalau menurut saya tombak jangkung itu kalau tidak salah sebagai pagar diri atau pagar diri atau proteksi diri kalau tidak salah. Intinya lebih ke ranah keselamatan kalau jangkung itu.
Nah, estimasi ini masuk Mataram dengan pamornya masuk pamor Banyumili. Ini belum warangan. Nah, yang jelas ini saya marahkan buat teman-teman. Nah, ini sangat unik dan langka. Nah, ini pamor singkir atau Banyumili yang memiliki makna dan arti tuah dan spiritualnya. Memang kerejekian juga pamornya. Kalau tidak salah ini singkir ya teman-teman. Jadi seimbang antara pamor dan antara dapur tombaknya. Filosofinya hampir sama karena jangkung itu memiliki makna spiritualnya itu memang untuk sebuah keselamatan atau proteksi diri bagi sang pemegangnya. Dan ini masuknya pamor singkir, dan singkir itu menyingkirkan sesuatu yang pada intinya sesuatu yang unsurnya negatif yang akan menempa diri kita. Nih, ngomong simple ya apa ya, tolak balak. Ini ngomong simpelnya itu tolak balak lah. Nanti kalau tolak balak kan penjabarannya banyak, pemahamannya juga banyak, tidak mau sekilas tok, mesti luas seperti itu. Jangkung luk 3 ya teman-teman, ini luk 3 ageman. Nah, ini pantes ageman iki digawa ning ndi bahwa bisa. Ini maharnya juga cukup standar, ini tidak salah, saya ingat ini saya marahkan itu 500 kali ini teman-teman. Nah, yang mahar itu nomor 2 lah. Yang penting pada intinya panjenengan semuanya ada rasa, ada kecocokan dengan pusaka tersebut, maka akan jadi pusaka yang sebenarnya lah, seperti itu teman-teman. Jangkung lot 3 dengan estimasi masuk di Irama Mataram dengan pamornya masuk singkir di sini ya teman-teman. Tak masukkan lagi, ganti tombak berikutnya. Masih ada 2 lagi tombak ini kalau tidak salah. Tombak Cancing Kanil. Ini pernah saya review dulu. Kalau ini kan semuanya tak review satu-satu. Kemarin itu dulu itu pernah tak review ini kalau tidak salah, tapi sendiri. Ini apa ini jenenge iki Cacing Kanil ini ya teman-teman. Tombak Cacing Kanil di era Mojopahit luk 7. Cacing Kanil iki tuahnya kalau tidak salah mempunyai sifat seperti hewan cacing itu. Cacing kan wong iki rada iso apa ya teman-teman, kita bilang itu ulet lah, ulet mempunyai karakter sebuah harapan dan tujuan biar pemegang pusaka iki duwe sifat dan karakter wong dadi wong sing ulet ngono kuwi, kurang lebih ngono kuwi ya teman-teman. Ini luk 7 pamore iki ya, pamor apa ini wis kayak Pasir Malelo kalau tidak salah, pamornya masuk pamor Pasir Malelo. Jangkung ya, jangkung. Cacing Kanil pusaka ageman iki ya cilik standar lah, ini hampir 2 jengkal. Ini bisa disimpan, bisa dibawa kemana-mana layaknya sebagai ageman atau piandel. Ketika diyakini ya maka akan muncullah energinya yang sangat luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Masih ada 2 tombak lagi, 1 tombak lagi ya teman-teman. Nah, terakhir nanti saya review juga tombak Cacing Kanil 7, estimasi masuk di Irama Mataram, pamornya Pasir Malelo. Luk 7 Cacing Kanil itu tergolong memang banyak dicari di setiap kalangan. Karena apa ya, mungkin diambil dari segi historinya yang sangat luar biasa, sehingga di situ tombak Cacing Kanil itu banyak yang nyari. Beberapa tombak ini yang menurut saya sangat luar biasa. Tak masukkan lagi, ada tombak lagi ini, tombak Putut Pandito Semedi atau 2. Kalau 2 itu mesti Ombyang Jimpe, Putut kembar. Lalu ini kan tombak Pandito Semedi luk 3. Nah, yang mana sangat dipercaya untuk menarik rezeki. Dipercaya dari segi historinya itu memang untuk menarik rezeki di sini ya teman-teman. Rezeki itu tidak harus uang. Mungkin panjenengan sudah paham lah, rezeki itu tidak semua rezeki itu uang, bisa yang lain. Ya, itu ya teman-teman. Ini tombak Putut Pandito Semedi. Ini namanya tombak Putut Pandito Semedi. Ini luk 3. Pamore keleng
biasane duwe karakter, duwe ini sifat historinya sebagai penarik rezeki. Nah, nek ngomong rezeki itu luas, tidak harus uang. Jelas ya teman-teman, tombak ini tergolong tombak yang memang sangat kita jumpai juga bisa kita bilang langka juga. Seperti halnya keris, kan ada juga keris putut, keris ombyang jimbe, keris putut, keris apa ya, keris putut kembar, kan ada dua, ini kan satu. Nek satu itu namanya Pandito, masuk Pandito Semedi ya teman-teman, yang memiliki tuah dan filosofinya memang untuk menarik rezeki. Rezeki itu luas, tidak harus uang. Nah, bisa sahabat, bisa teman, bisa ilmu, lain-lain lah. Nek ngomong kita kalau ngomong rezeki itu luas, tidak ada habis ya. Yang jelas ini sebagai salah satu ageman atau piandel seseorang yang memang pusaka iki bisa dibawa kemana-mana, karena ini tidak panjang, satu jengkal lah, kurang lebih satu jengkal teman-teman. Nah, ya, tak masukkan lagi. Ini masih ada lagi satu tombak lagi. Yang jelas saya kasih tahu buat teman-teman dan sahabat-sahabat biar melihat, bisa menonton, menghafal semua karakter dapur keris dan pamor-pamor keris. Banyak ini beberapa tombak, ini murah-murah ya tombak ini, mari murah-murah. Ini lambiane teman-teman. Iki tombak Satrio Nenggolo, ini temuan ya teman-teman. Yang mana temuan ini pusaka tindih kalau ini. Biasanya kalau tidak salah dulu kalau buat perang kalau tidak salah ini. Tombak Nenggolo atau Satrio Nenggolo di era Singosari. Jadi masuk tetap lot 3 ya teman-teman, lot 3 ini. Ini ada landiannya kecil. Ini temuan asli, temuan ya teman-teman. Kemarin itu saya dapatkan barang pedang-pedang dan lain-lain lah. Nah, ini masuk temuan. Ini tidak saya warang kalau tidak salah, ini tombak temuan dengan dapurnya Satrio Nenggolo lot 3. Estimasi di era Singosari ya teman-teman. Bisa kita masukkan pusaka tindih. Cukup jelas ya teman-teman. Satrio Nenggolo lot 3, estimasi masuk di era Singosari di sini. Buat teman-teman dan sahabat-sahabat pecinta Tosenaji di mana pun berada, semoga pagi hari ini menjelang siang semuanya dalam keadaan sehat, dilimpahkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti nongol video-video saya, dibantu like dan komen dan juga dibantu subscribe ya teman-teman.